di masjid. Masuk tak udan, nggak payung. Dan itu rasanya sangat berbeda. Sangat berbeda. Maka sampean buktikan itu. Lho hadis gak dibuktekno terus sampean piye jajal lho. Omak diinventaris sampean ketika marono ilang ilmu iki. Enggak ada bekas di otak. Neurotransmitternya enggak kuat nyambungnya itu. Gitu ya. Kalau dijalani Masya Allah luar biasa. Ada apa nanti hikmahnya waktu di jalan itu? Keteguhan memegang prinsip sunnah itu diajarkan di situ. Keyakinan bahwa masjid itu adalah tempat kita menghamba dan itu keutamaan. Kan di jalan kan ketemu orang banyak itu. Sampai nanti diajari ndelok iki keliru, iki salah, ini ndak bagus. Wis ana adzan kok ndonya tok. Itu diajari itu. Kayak gini nih kalau ndak praktek dari mana itu tahu. Walaupun Ustaz kan sudah modern naik sepeda kan ndak apa-apa ya wis. Minta rusuh nang ngene malaikat. Ya malaikat ya sampean hitung ya satu langkah demi langkah dikonversi ya ilah berapa. Masa Islam enggak murah, enggak luman kan? Ya kan. Wong beramal satu aja dilipat gandakan. Masa begini masih hitungannya gak podo naik sepeda mek mlaku. Ya gak pedidian begitu. Perhatikan keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid lalu rajin masjid dan yang nunggu dari salat. Sudah ya ini tadi mengulang. Kemudian ada lagi yang sama. Ini sama, alasannya sama. Bahkan ini satu kaum akhirnya menjauh, pindah dari jarak yang dekat dengan masjid. Ini saya hadirkan untuk menopang hujahnya bahwa kita dari rumah ke masjid itu utamanya sangat besar. Kalau jauh ya berarti itu tambah lebih utama. Jika perjalanan menuju masjid menghapus dosa dan meningkatkan derajat dari tiap langkahnya, maka perhatikan ini cara berpikir keulamaannya. Maka perjalanan menuju masjid adalah perjalanan gambaran orang mukmin yang sejati. Atau kalau dia tidak mau ya tidak, Pak. Orang mukmin itu dipertanyakan. Terutama kalau pas hujan musim dingin. Itu challenge-nya. Walaupun Bapak Ibu kalau hujan kita sholatnya di mana? Di rumah kan, solu fi buyutikum kan gitu. Tapi saya waktu itu enggak, saya tetap ke masjid karena saya suka masjid. Ya. Kemudian menjadi salah satu ukuran tinggi rendahnya derajat seseorang. Semakin jauh jarak dari masjid, semakin tinggi derajat. Meski tingginya derajat bukan hanya dari jalannya menuju masjid saja. Karena apa? Masih banyak amalan yang lainnya, gitu ya. Artinya jalan Islam itu kan sholat jamaah itu berapa derajat daripada sendiri, kan gitu. Bicara untuk keutamaan ketinggian gitu. Nah kalau semua ajaran itu bisa kita terapkan, berarti derajat kita kan bisa kita bayangkan tingginya itu, ya. Apa sih sekarang Bapak Ibu nilai utamanya derajat yang tinggi itu? Paling sederhana itu kalau di sini ada Pak Sutiaji wali kota ya, ya belum ganti. Sampean kalau tangan kanannya Pak Sutiaji itu tinggi benda itu. Bandingkan dengan sampean tidak kenal belas ya. Oh nek ana apa-apa sapa sing dibelani ya? Sapa sing dirungokno? Paham? Ya, itu sederhananya di dunia makhluk aja begitu. Apalagi ini di sisi Allah. Jadi kalau yang merasa tinggi derajatnya itu mestinya dungane sak donga iku piye? Dijabahi ora itu. Nah, kalau tidak berarti kon sabar sih, kon ikhlas ibadahne. Berpotensi banyak dosa diampuni, maka semakin banyak jalan keluar yang Allah bukakan. Yang tertutup karena sebab dosa. Jadi dosa itu banyak kali memberikan tekanan, kesulitan dalam hidup. Banyak kebuntuan. Dan itu bisa dibuka dengan tobat atau istighfar. Dan jalan dari rumah menuju masjid itu potensi diampuni dosa hilang. Masya Allah. Semakin jauh dari gangguan setan itu konsekuensinya. Kenapa? Karena tobat. Karena naik derajatnya.
karena dosanya diampuni dan derajatnya ditinggikan. Jadi gak blind-blind ajaran itu. Nah memangnya kalau jauh dari setan apa? Yo sampai itu berarti nasibnya diridhoi sama Allah kan. Malaikatnya dekat, semua jadi dimudahkan. Kalau kita itu dekat sama setan, sudah ruwet lah hidup itu. Tingginya derajat kita ya juga rendah. Ini masalah. Lalu kenapa ini tak bahas? Karena kita itu menuju masjid. Jadi saat kita sebelum membaca Allahumma tafli itu ada rentetan ketaatan, ada rentetan ibadah, ada kebaikan, ada anugerah, ada nikmat. Terus kita itu sempurnakan dengan Allahumma tafli abwaaba rahmatika. Dari sini saja saya tanya, umpama ono setan itu kayak apa rasanya? Setan itu tambah jauh atau tambah dekat? Tambah jauh. Berarti potensi tidak bisa menyembuhkan ke masjid. Potensi ilmiah teruji lumayan. Misalnya seakai ilmu niki. Nanti kita bongkar lagi. Jadi kalau saya menulis buku sembuh dengan rajin ke masjid itu tidak terlalu bombastis atau euforia sekedar teori konsep saja, itu fakta. Apalagi yang menjamin Rasulullah SAW. Lalu saya ingatkan doa kedua masuk masjid. Fa idza qala dzalika qala syaitan khufida minni sa'iral yaum. Lihat di bawah itu. Kalau orang itu membaca doa ini tadi itu, ya masuk masjid lah. Berarti sampean sore tadi baca masuk ini ya. Ya masuk masjid baca doa ini. A'udzubillahil adzim biwajhil karim wa sultani al-qadim minas syaitonir rajim. Terus apa kata setan? Fa idza qala dzalika qala syaitan khufida minni sa'iral yaum. Apa itu maksudnya? Ia dijaga dariku sepanjang hari. Nyantai. Terus sampai ngedek setan, ayo gudon tan. Gudon. Lah ora iso ya gitu. Ora apa-apa ngledek setan iki mangkel. Sekali-sekali sampean pengen seneng. Kan gitu. Ya dari sini kita sudah tahu faedahnya doa yang satu ini. Ya kan gitu kan. Terus masuk masjid. Di situ kan berarti insya Allah bebas dari godaan setan. Lalu apa kalau terbebas dari godaan setan? Macam-macam. Nanti kita lihat. Doa keluar rumah tadi ya, yang memperbagus wudu, itu kita sudah tahu bahwa setan itu akan bilang apa? Qad kufita wa wudita wa wukita. Setan itu ngomong, kowe dicukupi, dikasih petunjuk dan dijaga. Sampai keluar dari rumah baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya, apa? Setannya bilang apa? Apa? Qad kufita wa hudita wa wukita. Kamu dicukupi, wis aman, wis enak polos, ngono kan? Hudita diberi petunjuk, dijaga. Setan gak iso ganggu. Masuk masjid baca doa lagi. Sedangkan langkahnya tadi berapa? Wes dari sini penghancuran setan terjadi pada itu. Nek sampean kena santet. Isi sama tuh apa kayak gini? Butuh nang klinik apa ora? Ben tak tutup kliniknya. Paham enggak ini? Sempurnanya ajaran Islam itu luar biasa. Nah, sampai kalau kena sihir, kena setan, keluar rumah baca doa itu sakti. Rata-rata kalau orang kena setan itu pasti nggak baca doa. Ya, jadi kalau ada orang kena gangguan setan kok membaca doa saat keluar rumah, itu sudah menterapi, menghancurkan, melemahkan gangguannya. Paham? Belum langkah kakinya ke masjid itu, belum betul masuk masjid. Ini rumahnya Allah. Kalau jenengan mau membahasakan syariat itu gini, apa bandingannya masuk masjid yang masya Allah gitu ya, wow, ya. Masuk masjid itu wow apa biasa? Setelah saya tak ajak main psikologi, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai manisnya iman. Masuk yang wow itu di mana? Jatim Park kan gitu kan?
warung, bakso, ini kan gitu. Oke, tidak apa-apa. Ada kuliner, ada tempat hiburan, ada rumahnya Allah. Ono kuburan, ya kan? Sampai masuk kuburan, di Bandung masjid itu wone piye? Paham nggak? Supaya kita tahu, memahami syariat itu. Jadi nggak cukup ibadah gedebukan itu, tapi nggak ngerti substansi agama itu. Jadi masuk masjid itu wow pondok. Harusnya lebih di atas jati 4. Lebih dari kuliner, apalagi lebih dari kubu. Jadi nek sudah begitu, kira-kira setan itu piye jajal? Protol jalan-jalan, ampun, keluar. Begitu jaga masjid, wah muta, setor dhisik dulu baru masuk. Paham? Nek gak begitu masuk masjid tambah HP-an ae. Melo mbek setan menungsone gitu. Masalah apa ndak? Masalah. Sampai dulu itu ada yang pasien itu di Masjid Kolbun. Saya dilapori itu ndelok film porno. Waktune ustadz ngisi kajian, wah tendang aja gitu. Itu sak setan-setane menungso ya. Waktunya ngaji. Dan itu penjahat kelamin lagi, kota ganti pasangan. Orang tuanya tokoh di Malang, lu bayangkan. Naudzubillah min. Jadi jangan kaget kalau di masjid itu ada setan. Wong itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting untuk disampaikan supaya tahu aturan. Ini rumahnya Allah. Kalau jenengan menghormati rumahnya Allah, wow, masya Allah, sampean pasti dimuliakan di sini. Tapi kalau sampean merendahkan rumahnya Allah, begitulah tanpa disadari sampean sudah direndahkan nanti oleh Allah. Nah, sekarang masuk ke bab yang lebih tajam lagi ya. Terapi gangguan jin apapun, dengan berjalan menuju masjid dan ibadah di dalamnya. Lalu di bawahnya tak kasih kata kunci, dari satu kumpulan ketaatan kepada ketaatan yang lain dan menuju ketaatan berikutnya, serta ditutup dan diawali dengan ketaatan pula. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Angel kan ini hikmah ini. Makanya butuh ditulis, disosialisasikan. Dari satu kumpulan ketaatan, kita itu dari rumah kan taat. Baitijan nanti. Ya sholat sunnah, ya ngaji, ya macam-macam kan gitu. Ya apapun yang di rumah diniatkan ibadah maka itu taat. Maka kita terjemahkan dari satu kumpulan ketaatan kepada ketaatan yang lain. Apa itu? Doa keluar rumah. Paham? Iya kan? Doa keluar rumah itu kan ketaatan. Lalu dihapusnya dosa dan ditinggikan derajat itu kan ketaatan. Iya kan? Kemudian menuju ketaatan berikutnya berarti masuk apa? Masjid pakai doa. Paham? Paham maksud saya? Kalau kita seperti itu, bukankah itu sebuah kemuliaan? Insya Allah kita kan seperti itu toh, putaran hidup itu. Itu walinya Allah itu. Wali Allah itu dari satu ibadah kepada ibadah, dari satu ibadah kepada ibadah. Dan ibadah yang kita bisa ngaji hari ini adalah balasan ibadah yang sebelumnya. Kadang nikmat yang besar ini dicabut oleh Allah karena tidak diilmui. Terus karena nggak diilmui, aku loh taat terus, saya melarat aja. Protes, akhirnya tambah tidak taat. Menuju ketaatan berikutnya, serta ditutup dan diawali dengan ketaatan pula. Maksudnya ditutup dan diawali dengan ketaatan pula itu, hidup kita 24 jam itu harusnya dalam apa? Awal ketaatan dan diakhiri dengan ketaatan. Apa itu? Tidurnya pun kita membaca doa. Bangunnya juga membaca doa. Lihatan itu loh. Dari sini saja sampai kena gangguan jin, setan, di mana dia bisa bertahan? Coba tak bahas begini, setan itu sudah takut, menepi, ngereweli gak karuan. Itu kalau imannya sudah bagus ya.
Potensi sembuh dari rumah menuju masjid, dari doa ke doa untuk beribadah. Dari doa apa? Keluar rumah menuju masjid, doa lagi untuk kemudian taat. Potensi sembuh. Satu, saat gangguan jin berhadapan dengan doa keluar rumah, tadi sudah saya singgung, maka saat itu gangguan jin akan melemah, bahkan sebagian akan keluar. Terutama jika kasusnya sihir, maka reaksinya akan kuat. Orang kalau kena sihir ke masjid itu susah. Ada pasien ya di Banyuwangi itu janjian sama saya, seorang ibu ya, begitu menuju masjid dia teriak-teriak, belum masuk masjid teriak-teriak, mau masuk masjid itu teriak-teriak kesakitan. Begitu masuk masjid langsung tidak berdaya, pepleh geblak. Berapa kali kalau saya nangani kesurupan massal itu mesti tak bawa ke masjid dan langsung pepleh. Wis gak wani cerik-cerik mana, gak nemen gitu ya. Paham ini? Jadi kalau orang kena sihir itu kok kemudian dia tetap istiqomah rajin ke masjid, maka potensi sembuh itu besar. Apa hanya sihir saja? Enggak. Tergantung kita itu bisa memahami kena gangguan apa dan tujuannya apa. Sebab orang itu ibaratnya berobat, minum obat itu dia harus yakin untuk apa obat itu dan dia tahu dosisnya. Kalau ada orang berobat kok enggak ngerti, ya gak iso. Maka dalil-dalil tadi itu menjadi tuntunan kita untuk mengolah sembuh. Ditambah dengan pengetahuan tentang gangguan jin setan itu. Paham ini? Saat berjalan jika terus fokus dengan niatnya menuju masjid untuk beribadah, maka akan ada sejumlah gangguan jin setan yang keluar. Bisa dari kaki, dari hati atau jiwanya, dari perasaannya, dari persepsinya. Kenapa? Karena dia harus mengalahkan setan itu. Plong, enak, sadar, tadinya kayak setengah ngeblank. Kakinya nanti lebih ringan, tadinya berat, nah gitu. Tadinya goyor-goyor tambah kuat. Ya, tapi kalau orang nggak berani kan wis no omai kan gitu. Ini challenge, tantangan bagi yang sakit. Ada ibu-ibu ya, wallahu alam bishawab. Waktu itu 3 tahun 4 tahun lalu itu umurnya 90. Dia itu saking istiqomahnya dan ingin pertahankan ke masjid. Ke masjid itu pakai kursi roda. Jadi Mbah Amin itu masih ada yang di atasnya Mbah, kursi roda. Makanya sing nom-nom pakai sepeda ojo tambah ngeluh. Ini 90 pakai kursi roda di masjid, malu kita itu. Kalau sing nom-nom gak semangat di masjid itu kan malu. Apa maneh wis ana sepeda. Ngono sik sambate dhuwit akeh. Nang omane Allah sambat. Suntrung. Ya nek sambate bener disambatno enggak apa-apa. Sambat digo terus sampai sholat selesai pun tetap sambat. Rada apa? Ya kelainan kan nggak alim gitu. Masuk yang apa berpotensi menyembuhkan malah nggak disembuhkan, kan masalah kan. Berarti salahnya di mana itu? Kurang bisa memaknai ajaran. Jika berhenti sejenak sebelum masuk masjid dan berdoa, maka niatkan sebagian fungsi doa tersebut. Doa apa? Masuk masjid tadi itu loh. Nah, minas syaitonir rajim, memaknai rahmat Allah dengan kesembuhan. Rahmat itu kan bisa sembuh dari sakit, untuk menghilangkan keluhan-keluhan gangguan yang selama ini dirasakan. Jadi ajak cepet-cepet. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Ya kan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma tahli abwaaba rahmatika. Lalu apa? A'udzu billahil azim apa? Fi wajhil karim wa sultanil apa? Qadim minas syaitonir rajim. Itu diayati minas syaitonir rajim itu sampai nangen-nangen. Aku ngamuan. Itu syaiton rajim itu. Putus asa, bingung, stres. Menang dari situ. Masuk rumah masuk masjid itu nanti akan terasa beda. Ini takarrub loh, ini ibadah loh ya. Ke masjid itu ke rumahnya Allah itu ibadah. Terutama sholat subuh dan isya.
Salat subuh dan isya. Kemudian asar, waktu dingin ya. Walaupun untuk akhwat kan bisa milih di rumah. Kenapa isya dan subuh? Untuk membuang sisi nifak kita, sifat nifak, sifat munafik. Dan itu banyak kena isya dan subuh. Itu betul-betul diingat-ingat. Kemudian begitu masuk masjid, maka yakini bahwa semua bentuk sihir akan melemah. Tadi sudah tak kasih contoh-contoh. Kalau saya bawa pasien kayak apa. Makanya kalau sakjane nek podo-podo ngrukyah dibanding ndok klinik mbek masjid apian ndi. Mesti masjid di kapling-kapling kan. Ora kan klinik kan. Itu kalau tahu ilmunya mending di mana. Tapi habis ini ojo rebutan, aku nek masjid ae. Ya, ojo kayak cah cilik ngono ya. Kuwi duwekku, ayo masjid kok duwekku. Salah itu. Akan hancur, tidak ada yang kuat, tidak ada yang mampu bertahan di rumahnya Allah, di mana tempat berkumpulnya malaikat dan orang soleh. Ditambah lagi dengan ibadah sholat, berdiri menghadap Allah, sembuh menjadi mudah dan sangat nyata. Bayangkan jika ditambah lagi memaknai sujud doa agar sembuh dalam sujud itu. Setelah sholat doa lagi agar sembuh, maka sembuh dari sihir atau gangguan jin setelahnya akan mudah. Setidaknya akan dimudahkan. Ingat kalimat saya, mudah. Akan dimudahkan. Termasuk kemana kita harus berobat yang syar'i itu. Udah ya, wis dicatat ini, dipoto. Kemudian yang menjadi penentu sekarang yang perlu diperhatikan, tidak semua orang bisa ini, adalah kemampuan menetapkan terkena gangguan jin, setan, baik sihir atau yang lainnya. Karena masih terlalu banyak orang yang tidak paham atau ragu, bahkan menentang. Itu banyak bahwa dirinya kalau gangguan itu ya wakeh. Paham ini? Ini jadi kunci. Ingat dan renungi bagaimana Rasulullah menjadikan sholat ya sebagai apa? Jalan keluar, makhraj, dan juga penyembuhan atau penyembuhan beliau waktu sedih, dan masjid sebagai solutif jalan keluar dari berbagai masalah dan meraih kebahagiaan. Saat hijrah yang dibangun rumahnya Allah. Kemudian masih ada lagi tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Oke ya. Ini untuk menguatkan ahabul bilad ilallahi masajidua wa abghadu bilad ilallahi aswaquha. Apa itu? Yang paling dicintai negeri itu, tempat itu adalah rumah-rumahnya Allah, masjidnya Allah. Dan yang paling dibenci adalah pasar-pasar. Ya karena di situ tempat manakno duit, ya Pak. Terus kemudian sumpah palsu, sumpah bohong, sudah ditawar padahal nggak ada yang nawar, terus nyuri timbangan, menukar antara yang baik dan yang buruk dan seterusnya. Jadi kita ini kalau masuk masjid itu masuk tempat yang paling sopo sing masuk di situ itu ada ilmunya. Sekarang saya tanya, Bu, siapa yang menggerakkan seorang hamba ke masjid? Allah. Berarti Allah menghendaki apa orang itu untuk masuk masjid? Agar dia dicintai. Kalau sudah dicintai, diberi fasilitas apa? Karena loro itu waras tuh kan gampang tuh. Apa mana kok butuh duit tuh? Pimpiro adi masuk masjid tuh pangga gak berubah saja itu. Pertanyaannya ada apa kita itu? Masalah. Masjid tempat berkumpulnya orang soleh. Wong soleh iku ya ana rohe, ana jiwa, ya ana perilakunya. Kumpulane wong apik. Artinya Masya Allah. Rasulullah menyatakan begini, idza ra'aitumur rajula ya'tatul masjidah. Kok sampean ndelok ana wong kok rajin nang masjid, istiqomah 5 waktu,
fashhadu lau bil iman. Sampeyan sekseni wong iku tauhid apik. Bahkan nek njupuk mantu nduk kono. Aja nang Facebook. Aja sing pencitraan niku. Ya. Walaupun nang masjid kadang-kadang sik kebojok juga. Apa mana nang Facebook, nang media sosial. Apa mana hanya grup-grup apa pernikahan. Orang ngerti sejatine soleh nih. Dari dulu itu orang soleh itu ditetepi dari apa? Istiqomahnya di masjid, selesai wis. Bahkan orang itu kehilangan sholat isya dan subuh wis munafik gitu. Maka Rasulullah mengatakan fasadu lau bil iman fa innallaha qala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tipologi karakter orang yang membesarkan masjid itu orang yang tauhidnya bagus, wong soleh. Makanya kalau di masjid itu pahami ilmunya. Apa mana kok diamane ketakmiran tukaran, ojo salah. Lihat itu innama ya'muru. Ada tulkasan sing memakmurkan masjid itu wong sing soleh. Oh kok suka soleh kok tukaran. Masalah. Apa mana pore? Tak masalah mana. Terus gak masjid-masjidan aku. Kau kuburan aja aku. Tak masalah. Masalah. Adik rumah ya Allah kok terdepak ya piye. Karena itu berdasarkan dalil-dalil keutamaan masjid, maka masjid adalah tempat yang menjadi sumber rahmat Allah. Jelaskan Allahumma tahdi abwaaba rahmatika. Sumber dari banyaknya kebaikan yang dibutuhkan oleh hatinya orang mukmin. Memang ini gak langsung oleh duit, jangan. Tapi bagusnya kualitas iman membuat kehidupan itu diberkahi, dimudahkan. Di antara bentuk rahmat Allah adalah petunjuk dan taufik. Ini dibutuhkan. Maka masjid adalah tempat sumber hidayah dan taufik, terutama saat ibadah dan kajian. Artinya untuk mengamalkan ilmu itu ya masjid butuh untuk mengamalkannya. Taufik itu adalah amalan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, kita yakini. Berubahnya hati, rujuknya dengan apa kebaikan dari tadinya kesalahan. Itu di masjid itu enak. Sampai meneng itikaf, merenung habis subuh ojo mulai sih, ojo turu. Ojo langsung pasang asa mode apa? Turu. Mulai dhisik lah ngono. Terus merenung gitu. Masjid adalah tempat terbaik untuk menenangkan diri, menenteramkan diri, melepas semua beban hidup untuk diserahkan kepada Allah agar diurusi Allah, ditolong, dimudahkan, dan seterusnya. Makanya masuk masjid itu enak. Nah yang seperti ini ingat ya. Apalagi masjid adalah tempat yang paling diberkahi, paling aman karena dianggap rumahnya Allah. Karena sudah wakaf sehingga bukan milik perorangan atau ormas, lembaga. Ormas atau lembaga hanya mengatur, manage, bukan memiliki ya. Terutama dari gangguan setan itu paling aman. Meski setan masih diizinkan Allah untuk masuk masjid mengganggu, tetapi jika doa dan adab diterapkan maka setan tidak bisa mengganggu. Paham ini ilmunya? Paling aman, paling diberkahi di mana? Masjid. Rasulullah untuk menghadapi konflik dengan istri-istri beliau di masjid aman. Masjid adalah tempat paling suci untuk kita berkomunikasi dengan Allah melalui berbagai ibadah, doa, zikir, munajat, mohon banyak rezeki, termasuk perubahan diri ke arah yang lebih baik. Sehingga dari sini ingat ya kalimat saya, sehingga dari rumah menuju masjid, dari doa ke doa untuk beribadah, maka potensi pribadi kita akan berubah. Itu niscaya. Awang ahli masjid kok nggak berubah akhlaknya itu dipertanyakan. Ada apa? Dari pemarah pelan tapi pasti menjadi berkurang, mampu mengendalikan hingga jadi penyabar. Mau aku lapo nesuna ngomong. Iku nemokno di masjid. Perkara ngono kok ya nemen ae. Ini kok aku lapo ngotot terus gini. Kan masalah kan di situ. Sehingga sembuh dengan rajin ke masjid itu ilmiah, terbukti. Apalagi rentetannya nanti. Jadi yang diurus kalau di masjid itu apa? Kepribadian akan lebih bagus, lebih tenang, lebih nyaman.
jauh dari setan, kan gitu. Tentram, dapat petunjuk. Dari mudah sedih akan berubah tidak gampang sedih, malah sebaliknya banyak bahagia. Wong nikmatku akeh kok ya lapo aku mau mek gara-gara ngono kayak sedih. Ah gitu. Di masjid itu menemukan itu, dialog-dialog begitu. Apalagi kok baca Quran. Wis gak iso ndonga maca Quran mek nangis. Mari nangis maca Quran mandek wis enak anteng. Apalagi kok bisa mempelajari artinya. Terkadang ayat-ayat itu kayak nuturi kita. Diwacakno iku lho, dituturi. Selesai. Klinik saya tutup. Ayo tutupan. Berubah jadi bagus. Dari penakut menjadi pemberani. Dari peragu menjadi teguh pendirian. Dari gampang was-was cemas menjadi mudah mengendalikan diri hingga lebih banyak tenang. Masjid tempat yang paling dicintai. Makanya manusianya, produknya orang yang paling dicintai, pasti yang terbaik. Kalau betul-betul apa? Benar ya. Dari pemalas menjadi rajin. Aku nek seneng masjid atine Bapak Ibu. Itu gak mengibadat kok, dibersihkan. Dia dulu enggak sulani. Jare wong biyen iku apa? Njupuk rezekine. Sampeyan praktek kok. Gak ono sulak, gak ono sawang, sampeyan kok ono sawang. Sawang iki lho sawang. Terus Allah kan ya paham tuh, iki sakjane njaluk dhuwit nang aku. Ya mosok ngono ae kan ati wenehi. Ya diwenehi kan ngono. Tapi sampean jegegrek kotor, sampean kebawacut ya ngono. Omane Allah kok ya gak dijogo. Jangan gitu ya. Lalu dari mudah bingung, stres berubah kan banyak mendapat petunjuk dan kuat. Tenang, optimis, selalu ada jalan keluar di pikiran sehingga tidak gampang stres. Masjid itu begitu fungsinya. Makanya kenapa saya mudanya itu ya sebagai senternya adalah di masjid. Kalau orang-orang di generasi saya Bapak Ibu, ya sebagai maghrib itu mesti ngaji masjid. Tidurnya di masjid. SD, SMP ya gak lah, masih kecil loh. SMA saya tidur. Tapi mesti sobone masjid, hiburan malam hari itu yang paling bagus itu masjid. Soalnya masjid sing ana lampune sing padang. Dari persepsi pikiran mudah buntu, sapa istilahnya apa arek saiki gabut ngono ya. Gabut iku nang masjid to. Mudah bingung, gampang ngandalkan diri sendiri, wis gak iso apa-apa. Menjadi mudah mengendalikan diri. Tetap tenang, optimis, selalu yakin ada jalan keluar. Mudah mendapat petunjuk, tidak gampang terpengaruh. Percaya atau tidak percaya, saya itu mengontrol dakwah di Banyuwangi di kampus itu dari masjid. Karena kekuatan masjid itulah saya yakin itu yang membuat apa? Tempat kampus saya itu diberkahi, sak menungsone. Tak buat ngaji, sak jin-jine tadi masuk Islam. Itu senternya di masjid. Saya tidak mau ngambil kantor, nggak mau ngambil ruang dosen saya. Wis enggak, sama sekali enggak. Saya sukanya di masjid. Sampai satpam itu guyoni saya. Saya tarif itu nikah maneh. Opini. Tenan to wami. Iya. Saiki bojone loro. Tenanan. Wong istriku kan kaget nek apa ngono. Lah ini iku mbek masjid. Jadi kalau sudah ke sana sudah tidak keluar kecuali cuma di masjid. Saya ngajar itu tidak pernah pakai sepatu. Karena saya izin dari rektor, sudah saya ngajar di masjid. Sehingga dari kamar saya tinggal melangkah. Bertahun-tahun tidak pernah pakai sepatu. Itu saya bahagia. Setelah mikir duit. Ya. Dan bimbing mahasiswa itu lebih mudah dibandingkan di kelas-kelas. Dari perasaan yang tadinya jauh dari Allah menjadi merasa lebih dekat dan lebih dekat dan jauh lebih dekat lagi kepada Allah, tambah dekat. Sehingga keyakinan tinggi kepada Allah untuk selalu banyak ditolong, dimudahkan dan menjalani kehidupan itu besar. Sok sing nom-nom itu bakal mesti sedih. Nek wis kadung nikah sampean itu gak iso nang masjid terus. Makanya pas di masjid iku sampean senengi.
Oh, itu gak sebuah kebetulan, itu takdir yang bagus. Nah, mosok sampean wis anu nang masjid terus lho, bojo sampean piye? Anak sampean piye? Pindah Ustaz ke masjid. Sedikit lagi ya. Dari kejiwaan kepribadian yang semakin baik itu semakin kuat, maka akan berdampak kuat dengan sehatnya tubuh. Apa itu? Bio, psiko, neuro, imunologi. Ini arti bio, psiko, neuro, imunologi. Jadi jiwa bukan bio, psiko, neuro, imunologi. Jadi psikologi itu mempengaruhi saraf dan mempengaruhi ke imunitasan tubuh. Tubuh sehat sembuh penyakitnya. Begitu juga jiwa seorang itu menjadi semakin bagus, Bapak Ibu. Ingat, dari masjid Rasulullah membangun peradaban kejayaan Islam dengan generasi yang terbaik. Dicetak di mana itu? Di masjid. Ya, generasi soleh, kuat tauhidnya, cerdas, pemberani, bagus akhlaknya, visioner. Tahu visioner? Progresif. Ya. Karena itu jangan sampai hidup kita jauh dari masjid. Sehingga Bapak Ibu, apa yang tadi saya sampaikan, apakah bisa orang itu sembuh dan berubah pribadinya menjadi lebih baik? Maka besar jawabannya untuk bisa sembuh dan berubah. Asal dia tahu ya tadi ini tema-tema ini. Wallahu alam shawab, wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah ijabahi ya apa yang jadi harapan kita setelah tahu ilmunya. Jika itu kita membutuhkan. Satu pertanyaan, silakan gorengannya dikeluarkan ya. Semuanya enggak kubu. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, untuk mendidik anak laki-laki jika ayahnya kesulitan untuk ke masjid karena sedang sakit, kesulitan berjalan, apakah ibunya berwajib mengajak anaknya ke masjid setiap sholat fardu, sedangkan keutamanya sholat untuk perempuan sholatnya di rumah? Kalau orang tuanya hanya sakit seminggu 2 minggu ya di rumah dulu. Tapi kalau lumpuh bertahun-tahun ya maka ya bisa dititipkan tetangga atau ya orang tuanya atau ibunya. Dan ibunya bisa tetap sholat di rumah, karena sholat yang ngantar anak ke masjid terus ibunya bawa pulang lagi kan bisa sholatnya di rumah. Baik Bapak Ibu, intinya petunjuk Allah, perintah Allah, termasuk ajaran Rasulullah SAW itu tidak sifatnya hanya ibadah, tetapi juga bisa bermakna lebih, termasuk membawa potensi sembuh tadi itu. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.